Ayahku membekukan aku dan adikku di dalam es berusia ribuan tahun. Mereka bahkan membekukan ular piton dan kelinci bersama kami. Seberapapun kami memohon, semuanya sia-sia. Dan begitulah, 49 hari berlalu. Aku dan adikku diselimuti oleh bunga teratai salju berwarna merah terang. Sang ayah memetik bunga teratai salju dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia untuk memurnikannya. Kemudian tambahkan darah ular dan darah kelinci. Akhirnya, 2 pil panjang umur disempurnakan. Lalu mereka memaksa kami untuk meminum pil panjang umur. Aku langsung berubah menjadi ular hijau kecil yang lembut dan menggemaskan. Di sisi lain, kakak perempuannya berubah menjadi kelinci putih yang dingin dan melankolis. Ayah demi kebaikan keluarga. Dia mengirim kakak perempuannya ke harem kaisar tua itu. Namun, saudara perempuan saya dirugikan oleh para penjahat karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi intrik istana. Dan aku dikirim ke pavilion Lansin untuk hiburan para wanita bangsawan. Pada akhirnya, ia mengalami kematian yang mengerikan. Bisa membuka mata. Aku kembali ke hari ketika aku meminum pil panjang umur. Saya sama sekali tidak bisa makan ini. Mendengar adikku mengatakan ini, aku menyadari bahwa kita semua telah terlahir kembali. Saat itu, ayahku menghampiri kami dengan obat di tangannya. Aku dan adikku berjuang mati-matian. Namun ia ditahan erat oleh para pelayan. Pada akhirnya, mereka tetap memaksa kami untuk meminum pil panjang umur. Saat pil itu masuk ke dalam perut, seekor kelinci seputih salju dan berbulu lembut muncul dari atas kepalaku. Di sisi lain, kakak perempuannya memiliki ekor lidah yang lebih menarik. Meskipun urutannya tidak sesuai. Namun transformasi menjadi binatang buas itu berhasil. Kinger, Anda harus bersiap untuk pergi ke pavilion Lansin. Lianer segera mengemasi tasnya dan memasuki istana. Semoga Tuhan memberkati keluarga saya, karena dia tidak bisa mengubah takdirnya menjadi wanita buas. Jadi, mari kita manfaatkan situasi buruk ini sebaik mungkin. Selama para saudari ini bersatu, mereka pasti akan mampu menulis ulang takdir mereka. Malam itu, ayahku mengirim seseorang untuk melemparkanku ke dalam gudang kayu yang dingin dan gelap. Saudari Wan Yunxing mendorong pintu kayu itu hingga terbuka. Dia dengan sabar menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dia lakukan saat memasuki istana. Lianer, kamu harus mengingat 3 hal. Inilah kunci untuk bertahan hidup di istana. Pertama, kemunafikan sang permaisuri. Kalung manik-manik bawah Buddha berwarna hitam miliknya. Lelah karena aroma yang menyengat. Selama kamu menyentuhnya, hal itu pasti akan menyebabkan keguguran seketika. Kedua, Su Yanran bersifat mendominasi dan cemburu. Aku tidak tahan melihat kaisar lebih menyukai wanita lain. Dia pasti akan membuatmu kesulitan karena cemburu. Ketiga, Pangeran Agung Fang Hanyan, licik dan kejam. Kehidupan masa laluku menyebabkan kematian anakku yang belum lahir dan juga diriku sendiri. Jika ada kesempatan di masa depan, dia harus membayar kejahatannya dengan darah. Kilatan cahaya hijau yang memesona terpancar dari matanya. Nada suaranya dipenuhi dengan niat menghabisi. Saya akan menguasai teknik rahasia terpadu di pavilion Lansin. Menyerap energi vital untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Aku akan menjadi semakin kuat. Bantulah kami untuk melenyapkan semua musuh kami. Saudari, jangan khawatir. Saya pasti akan memanfaatkan identitas gadis kelinci itu dengan sebaik-baiknya. Membalas semua penderitaan saudara-saudariku di kehidupan.